Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita teruskan kembali ad-darsul asyiru tawi pelajaran kang kaping 10. Pelajaran yang nomor 10 iku fi adabit ta'ami, di dalam menerangkan tata caranya makan, wasyarabi lan minum. Ini urgen ini, penting sekali untuk memberikan bekal kepada anak-anak kita bagaimana sebenarnya makan dan minum yang sesuai dengan akhlak tuntunan yang sesuai yang diajarkan. Karena makan minum itu kan memang kebutuhan yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Jadi syariat mengatur sekali bagaimana makan yang sesuai dengan syariat, sesuai dengan akhlak makan. Di samping halal haram, kemudian tata caranya disesuaikan dengan tuntunan akhlak. Ya bunayya, dungger anak cilik ingsun duhe anakku. Idza kunta nalikane ana sira, ketika posisinya hendak makan ini. Idza kunta nalikane ana sira, iku turidu ngarepake sira. Anta isya ingin urip sira, ketika kamu menghendaki untuk hidup dalam kondisi sehat. Sahihal binyati, hale kang waras awake. Saliman tur kang slamet. Minal amrodi saking pira-pira penyakit. Ketika kamu hendak atau kepengen hidup dengan kondisi yang badannya sehat, selamat dari beberapa penyakit-penyakit, fala tudkhil mongko aja manjingake sira, jangan memasukkan fi ma'idatika ing dalam waduk ira, dalam lambung kita, ta'aman ing panganan ala ta'amin ing atase panganan kang weneh. Jangan memasukkan di dalam lambung kita makanan yang istilahnya tumpuk menumpuk. Ta'aman ala ta'amin itu makanan yang lama saja masih belum tercerna, disusulilah makan lagi. Ini makanan yang berlebihan. Jadi yang pertama saja belum tercerna secara maksimal, sudah disusuli dengan makanan yang lain lagi. Kalau terjadi yang seperti itu, maka lambung akan lelah sekali bekerja, sehingga kemudian muncul penyakitnya, yaitu penyakit MAH. Nah ini penyakit MAH itu kan lambung yang krodit, karena tidak teraturnya makan. Maka obatnya MAH itu sebenarnya satu, makan teratur. Puasa itu salah satu obat MAH yang paling mujarab. Saya punya pengalaman, ada seorang saudara, ya kiai punya pesantren yang kebetulan saudara juga, itu punya penyakit MAH akut. Kemudian ketika MAH itu kumat, itu sampai sakitnya hampir membuat pingsan. Wah, pokoknya sakitnya itu sampai seolah-olah, ya pokoknya kelihatannya sudah payah sekali. Kemudian mulailah dia berpuasa. Wah, ini berpuasa. Puasa keterusan sampai beliau wafat 25 tahun. Beliau berpuasa terus-menerus. Tadinya MAH yang akut tadinya. Wala takulan ojo mangan siro, jangan kau memakan illa idza kunta angin nalikane ono siro ikut ja'an wong kang luwe. Jangan kau memakan kecuali kondisi atau keadaan kita itu orang yang sedang lapar. Jadi makan itu ketika sedang lapar. Pokoknya kalau belum lapar ya jangan makan seperti itu.
Wa idza akal talan ing dalam nalikane mangan sira dan ketika kita makan fala tamla mongko aja ngebak-ngebaki sira jangan memenuhi fala tamla aja ngebak-ngebaki sira batnaka ing weteng sira jangan muni perut kita lambung kita minat ta'ami saking panganan. Jangan ketika makan jangan kemudian penuh lambung kita dengan makanan. Nabi itu mengajarkan makanlah ketika kondisi kenyang dan berhentilah sebelum makanlah ketika kondisi lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Tapi kemudian yang terjadi masih belum lapar sudah makan, tapi berhentinya kalau belum kenyangan belum mau berhenti. Yang terjadi seperti itu. Maka kan ya kemudian munculnya ya penyakit yang bermacam-macam. Bala ngendika sapa Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda, "Ma mala'a orang ngebak-ngebaki sapa Ibnu Adam anak putune Nabi Adam, anak turunan Nabi Adam. Bi'aan ing wadah syaron kang lebih Allah min batnihi tinimbang saking wetenge Ibnu Adam." Tidak ada wadah yang lebih jelek dari untuk dipenuhi dari anak turun Nabi Adam kecuali memenuhi perutnya. Jadi perut penuh dengan makanan itu adalah hal yang jelek. Yang bagus itu perut tidak terlalu penuh dengan makanan, ya hanya sekedar cukup untuk bisa untuk bekerja. Ya bunaya duh ngir anak celingsun. Idza kanat alikalane ono iku bika sartane sira. Apa hajatun hajat ila ta'ami maring panganan. Ketika kita memang butuh akan makan, faghsil mongko masuk ono sira, maka cucilah yadai kain tangan loro sira awalan dalam kawitane. Maka pertama cucilah kedua tangan kita. Jika kita hendak mau makan, maka cucilah kedua tangan kita. Fadkur lan nyebut sira ismallahi ing asmane Allah ala ta'ami kang isi panganan sira dan sebutlah asma Allah ketika hendak makan. Minimal bismillah. Kemudian sampai lengkap Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Sampai wa qina adzabannar. Urusannya makan itu urusan wa qina adzabannar karena ketika salah meleset itu siksaannya api neraka. Makanya kemudian doanya wa qina adzabannar. Wala tabtali lan ojo ngulu sira, jangan menelan atau ama ing panganan ibtilaan kelawan ngulu dengan menelan. Walakin jangan langsung ditelan, walakin tuh tetapi ini mamau sira dikunyah al-luqmata ing pulukan madghon kelawan mamah jayidan kang bagus dengan apa? Dengan dikunyah yang bagus. Sampai dulu diajari mengunyahnya sampai 32 kali dikunyah yang benar, jangan ditelan langsung, jangan di apa bahasanya, jangan diuntal. Wa inna jaudatal madhi karena sak temene bagusnya mamah, karena mengunyah yang bagus ikut tu'inu nulungi apa jaudatal madhi alal hadmi ingatase ajure panganan, karena mengunyah yang bagus itu menolong lambung kita untuk memproses makanan. Gampang sekali untuk diproses bahasanya. Wakul lan mangan sira mimma saking barang yadi kakang nyandingi apa ma ing sira, dan makanlah apa yang di hadapanmu. Jangan kemudian sampai nyari ke sana-sana. Ada apalagi kalau di pesta ya. Ya Allah, kalau pesta, pernikahan, resepsi di hotel, ya udah ini. Kita kadang sana ke sana. Ini di sini disampaikan ini bagian daripada ciri-ciri orang rakus. Wala tudhib lan ojo ngelakokake sira yadaka ing tangan sira fil ina'i dalam wadah. Guna dalam kono panggonan wahaguna dalam kono bangunan. Jangan tangan kita itu kemudian ke sana kemari untuk mencari makanan yang kita inginkan, tapi makanlah apa yang di hadapan yang di hadapannya. Wakul mimma yaliku, makanlah wakul mimma yalika, makanlah apa yang ada di hadapanmu. Jangan tangannya ke kemana-kemana untuk mencari makanan. Kalau mejanya luas ke sana kemari, pengen semua dicicipin gitu. Fa'inna dalika karena teman yang mengkono-kono madkur, maksudnya menjalankan tangan ke sana kemari untuk mencari makanan,
iku minasyarrati setengah saking rakus drembo, rakus almamputi kang den bendoni, masuk rakus yang dibenci. Itu bagian daripada kerakusan. Ya. Padahal kalau di tempat resepsi umum sekali, saya sendiri ketika di resepsi kadang-kadang sampai 4 model makanan dicicipi. Ya Allah, ini sudah luar sekali nih. Ya bunaya do ngira anak celengsun. Iya kau dia siro. Antaf ala ingin tong ngelakoni siro. Kama yaf'alu koyo ele ngelakoni sapa as-safilatu wong kang asor-asor. Para unnasi lan ina-inane menungso. Jangan melakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang hina, maksudnya orang-orang yang rendahan bahasanya. Wala takul aja mangan sira fil aswaqin dalam biro pasar. Jangan makan di pasar. Tapi makan di pasar itu bagi beberapa orang itu menjadi sebuah hobi yang sengaja untuk makan di pasar. Hal yang bagus yang enggak di rumah itu yang bagus. Sekarang banyak sekali yang melenceng intinya, kebiasaan-kebiasaan yang sekarang berjalan. Wala qadi alti tariqilan orang yang tengah edan. Nah ini anak-anak sekolah kita bekali, anak kita bekali benar, jangan makan di tengah-tengah jalan. Baik sambil berjalan sambil makan. Baik itu makanan kecil lah, katakan kayak cilok, siomay itu dimakan sambil jalan itu tetap satu kejelekan, menurunkan harkat. Yang ketika orang lewat dilihat, masa pelajar makan sambil jalan kan seperti itu. Walau ala sabili tafakuhi senajan ing atase dalan nyamikan tafakuh. Tafakuh itu ya bukan makanan berat ya, katakan snack lah. Nyamikan. Faina dalika krana sak temene mengono takulu fil asfaq karena makan di pasar, makan sambil di jalan, iku yusqitu ngugurake apa dalik al-muru'ata ing keperwiran. Karena itu akan menurunkan harga diri. Orang menjadi dianggap remeh, dianggap menjadi orang-orang yang kurang berkualitas ketika dalam makan pun tidak dijaga. Wa yuzri lan ngasorake apa dalik ba ahli fadli lawan ahli keutamaan. Ya itu menurunkan derajat lah intinya. Orang-orang terhormat itu menjadi kurang terhormat ketika tidak menjaga dalam masalah makan. Ya bunaya dong anak celingsun. Tapi sekarang opininya juga sudah dianggap hal yang biasa. Opini publik tentang orang makan di pasar itu dianggap hal biasa. Kalau dalam masalah sifat adalah sifat adil ya. Untuk saksi nikah itu diantara adalah punya sifat adil, adalah sifat adil. Itu saja sampai masalah di pasar membuka penutup kepala itu bisa menggugurkan sifat adalah. Orang nggak bisa untuk menjadi saksi di suatu peristiwa akad nikah karena pernah membuka tutup kepala di tengah-tengah pasar sampai seperti itu. Ini bagi tasawuf yang kencang. Tapi kalau kemudian itu diterapkan secara ketat, ya kadang-kadang para saksi nikah itu kadang-kadang malah ada yang tidak pakai penutup kepala. Kan dianggap itu bukan menjadi sesuatu yang harus. Kalau penutup kepala itu memang dalam akhlak itu sesuatu yang memang bagian dari sesuatu yang penting. Ya bunaya duha ngira nak celingsun iyyaka wa diusira wal bukhla serta medit. Jagalah jangan sampai menjadi orang yang medit, orang yang pelit. Wa iyyaka lan diusira wasyurata ing drembo rakus. Jadi jagalah diri kita dari medit dan dari rakus. Wa idza jalastalan lagi lungguh sira ketika kamu duduk wa bijani bika lan ing dalam sanding sira dan ada di sekitar kita sapa insanun menungso. Ada manusia orang lain ta'rifuhu kang kenal sapa sira insan, Allah ta'rifuhu atau orang kenal sira insan. Di sekitar kita ada orang yang kita kenal atau yang tidak kita kenal. Orang yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal. Fatuhu mongko ngajak sira ing insan limu akalatika krana mangan bareng sira. Ketika ada orang di sekitar kita, ajaklah untuk makan bersama.
yuk makan yuk. Walaupun kadang-kadang itu bentuk bahasa basi, ya kemudian ya ikut malah, jangan dong. Jadi tawaran, tapi yang bagus ya memang aja tawarkan secara ikhlas, makan bersama. Wa idza baqiyat lan kalian tetap mingka saking awak sira apa baqiyatun kekeren sisa kata sadaqah mangko sedekah sira pihak lawan baqiyah ala ahli hajat ing atase ahli wong kang butuh. Ketika ada sisa maka sedekahkanlah pada orang-orang yang butuh. Kalau tastaskhir lan ojo ngremehno sira sa'an wiji-wiji. Jangan dianggap itu sesuatu yang remeh. Tata sedekah kang sedekah sira ing bi kan syai. Dengan saya yang sisa atau itu jangan dianggap itu yang remeh. Mungkin saja sedekah itu justru yang diterima oleh Allah. Maka sedekahkan. Fa inna lit taqlili karena satemene iku kadhe perkara kang sithik minas sedekah saking sedekah maudian utai panggonan la yastaghni kang ora sumukih anu saking qalil sapa fuqara'u bila fakir. Wa idza tasaddaqta lan kana sedekah sira ala fakirin ngasih wong fakir ketika bersedekah pada orang fakir falatas darihi mongko ojo ngasorake sira yang fakir. Wala tutbi lan ojo ngetutake sira jangan mengikutinya mengikuti sedekah ing sedekah sira pada sedekah kita biada kelawan nglarakake dengan sesuatu yang menyakitkan. Biadaman kelawan nglarakake wong tasodak kang sedekah sira oleh sesuatu yang sedikit dari sedekah itu mungkin bisa tepat sasaran sekali bagi orang-orang fakir yang memang sedang butuh. Tapi ingat, ketika kita sedekah pada orang fakir, jangan kemudian merendahkan. Makan, orang nggak pernah makan kayak gini ya. Kamu ada sisa, nanti jadi makan. Wah, dengan ucapannya udah nggak enak kayak gitu, bagaimana mau makan enak? Dan jangan mengikuti sedekah kita itu diikuti dengan menyakiti hati orang yang menerima. Jangan. Karena dalam Al-Quran disebutkan qaulun ma'rufu wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha ada. Qaulun utai pengucap ma'rufun kang bagus wa maghfiratun lan pangapura. Ucapan yang baik dan pemberian maaf iku khairun lebih bagus, lebih baik min shadaqatin daripada sedekah yatba'uha yang diikuti sedekah itu apa ada nglarakake. Ucapan yang baik, pemberian maaf itu lebih utama daripada sedekah yang diiringi dengan menyakiti hati. Jelas. Wajtahid lan nemen-nemen sira antuh fiya yen to nyamarake sira. Berusahalah untuk menyamarkan sedekah ing sedekah sira anin nasi saking manusia. Berusaha untuk menyamarkan sedekah kita dari manusia lain. Sebab apa? Fa inna sedekah sirri karena sak temene sedekah kang samar, sedekah yang rahasia ikut tutfi'u nyirep apa sedekah sirri khutbah taala ing dunia Allah Ta'ala. Ini sesuai dengan hadis. Sedekah sirri fi khutbah Rabb. Jadi sampai ada ungkapan ketika bersedekah kira-kira tangan kanan memberi, tangan kiri itu nggak tahu. Ya, ini bukannya kemudian ketika memberi tangan kiri kita diletakkan di belakang, bukan seperti itu. Maksudnya dalam merahasiakannya. Sampai-sampai seperti itu diibaratkannya. Sampai-sampai tangan kiri yang dekat pun tidak tahu apa yang tangan kanan berikan. Berusaha untuk menyamarkan sedekah. Ya bunaya dungir anak cilik ingsun ya anakku. Itaqi wa sira al akla ing mangan pada makan wasyurbalan minum fil awani dalam bir-bir wadah di dalam wadah al qadirati kang reget di dalam wadah-wadah yang kotor. Jagalah makan minum di tempat-tempat yang kotor. Maunya wadahnya tempatnya itu tempat yang kotor. Farubbama jalab tamongko terkadang narik sira dinafsi kamaring awak sira minal amrodi saking bir-bir loro biqadratil awani sebab regete bir-bir wadah ma ing barang la yang fa'u kakang ora manfaati ing sira fi dalam ma apa tibut tabibi obate dokter wala ilajul hakimi lan ora oleh nambani wong kang wicaksana. Terkadang kita menarik untuk diri kita beberapa penyakit-penyakit yang disebabkan karena kotornya wadah yang kita pakai.
Sementara obat pun tidak manfaat atau kemudian kita obati itu tidak ada efeknya karena apa? Karena sumbernya padah yang kotor itu masih dipakai terus. Gitu. Jadi tidak ngefek, diobati pun tidak ngefek karena sumbernya masih padah kotornya masih dipakai. Maka usahakan berusaha ketika makan minum itu menggunakan wadah-wadah yang bersih. Wala tasyrab lan ojo jangan minum sira minal ma'i saking banyu dari air ilama angin minuman kana kang ono apa maiku naqiyan bersih minal adrani saking reget-reget. Jangan minum dari air-air kecuali memang benar-benar air itu ada jaminan bersih. Non logam, non bakteri gitu. Tidak hanya air mineral biasa. Memang air-air yang sudah dijamin kebersihannya itu. Wa idza syaribta analikane minum sira ketika kamu minum fasami mongko nyebut sira Allah ing Gusti Allah taala. Ketika minum sebutlah nama Allah bismillah. Qabla an tashroba ing dalam sadurunge minum sira sebelum minum sebutlah nama Allah. Wala tashrab lan aja minum sira alma ing banyu abban lawan ngokop. Jangan meminum dengan cara abban, dengan cara ngokop. Menenggak, jangan minum dengan cara menenggak. Walakin isyrabhu, tetapi minumlah ing air dengan minumlah air mason kelawan nyesep. Walakin isyrabhu, tetapi nginumo sira ing ma mason kelawan nyesep. Tapi minumlah air dengan cara apa? Nyesep. Nyesep itu dengan cara yang meminum menyecep ya. Ya gitu, jangan menenggak, jangan kok jangan, tapi diisep. Qalilan kelawan sedikit, qalilan terus sedikit kan, sedikit demi sedikit, qalilan. Bahkan 3 kali berhenti gitu. Pas tarikh lan lereno sira fisyur bika ing dalam besiro ketika minum berhenti wal yakun lan ono apa syurbika iku salah samaratin telung ambalan. Jadi 3 kali isepan berhenti baca basmalah setiap bismillah. Seperti itu. Tafsilun kang misah-misah sira baina kulli maratin dalam antara saben-saben ambalan. Ukhra lan kang meneh. Bidzikri bismillah taala kelawan nyebut asma Allah taala. Jadi ketika minum diisep ya, dicecep 3 kali berhenti dan dipisah setiap cecepan tersebut dengan membaca bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Ini akhlak namanya, seperti ini akhlak namanya. Pendidikan seperti ini. Wa idza faragta alin dalam nalikane rampung sira minat ta'ami saking mangan. Ketika selesai dari makan wasyarabilan minum Fahmid mengkau muji sira Allah taala Allah ing sira taala maka memujilah kepada Allah. Alladzi at'amaka kang paring yang memberikan makan sapa Allah ing sira wasaqa kalian memberikan minum Allah ing sira. Memujilah kepada Allah yang telah memberikan makan dan minum. Alhamdulillah alladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Mudah-mudahan menjadi bentuk makan yang bagian daripada ibadah karena untuk supaya menggunakan tenaga untuk beribadah seperti itu. Tapi kalau makan untuk menuruti nafsu ya kadang untuk bismillah aja lupa. Washkurhu lan syukur sira ing Allah. Bersyukur kepada Allah ala ni'amihi atas pira-pira nikmat Allah. Bersyukur kepada Allah pada nikmat-nikmat yang diberikan Allah. Allati la yuhsiha kang ora bisa menghitung ing nikmat apa al-addu hitungan yang tidak mungkin bisa dihitung. In ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kita mau menghitung nikmat-nikmat Allah, nggak bisa kehitung. Saking banyaknya nikmat Allah. Yang luar biasa. Kita hanya tinggal bersyukur. Bersyukur bil qalbi, bil arkan, wa bil lisan. Alhamdulillah, terus syarfun ni'am fil ibadah. Menggunakan kenikmatan itu untuk ibadah. Lisan kita mengucapkan alhamdulillah. Terima kasih Allah. Gunakan nikmat itu untuk ibadah. Ini bentuk syukur seperti itu.
Wallahu ta'ala Gusti Allah iku ya tawalla merintahi Allah hidayataka ing nuduhake sira wa irsyadaka lan nuduhake sira. Allah zat yang punya kekuasaan penuh untuk memberikan petunjuk kepada kita, untuk memberikan hidayah kepada kita. Itu semua adalah hak mutlak kepunyaan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu diberi petunjuk oleh Allah. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan ini bab makan ini kita bisa paham dan kita bisa melaksanakan dan juga bisa untuk memberikan contoh kepada generasi di bawah kita, sehingga ketika makan sudah sesuai, makan sudah benar sesuai dengan akhlak, insya Allah nanti untuk urusan-urusan yang lain bisa sambil jalan dibeneri akhlaknya pula. Karena memang sudah sangat jauh melenceng dari tuntunan akhlak untuk makan ini. Kadang tuntutannya itu bukan tuntutan kebutuhan, tapi tuntutan syahwatiyah, keinginan. Bukan tuntutan kebutuhan yang penting kemudian kita kenyang, tapi bagaimana yang paling nikmat itu mana, yang paling enak itu mana. Jadi memang keinginan yang dipenuhi, bukan kebutuhan. Mudah-mudahan kita semua diberi pertolongan oleh Allah, selalu mendapatkan petunjuknya, mendapatkan hidayahnya untuk bisa melakukan yang terbaik. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, mudah-mudahan jadi keterangan yang bermanfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.